Kita Shalom. Mari kita kembali belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Kalau di dalam ibadah kita pada minggu-minggu yang lalu, di dalam ibadah kita hari Kamis, kita sudah belajar mengenai binatang antikris. Malam ini saudara kita masuk dalam belajar dengan suasana baru dulu ya. Saya mengajak kita malam ini melihat Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 kita lihat ayat yang pertama. Bapak Ibu kita lihat ya, kita baca ayat pertama, silakan. Wahyu 12 ayat 1 demikian firman Tuhan. Maka tampaklah satu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Gereja yang ada di akhir zaman. Gereja yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Gereja yang berjalan di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Gereja yang membuka telinga untuk ajaran Tuhan, yang menuntun ke dalam kekudusan hidup, menuju kepada kesempurnaan. Gereja itu akan dilingkupi oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, bagaimana caranya kita bergerak, berjalan bersama-sama di akhir zaman ini dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Berjalan di zaman yang tidak gampang. Waktu-waktu yang sulit, tidak sama seperti zaman-zaman yang lalu. Tahun-tahun yang telah kita lalui. Bagaimana kita bisa berjalan dengan Bapa? Kalau kita mau dengar-dengaran. Kalau kita tindakan dalam hidup kita apa yang Ia perdengarkan kepada kita. Kalau kita tidak mengeraskan hati. Kalau kita tidak memalingkan telinga kita dari nasihat-nasihatnya, didikannya, ajarannya di dalam kehidupan kita. Pada akhir zaman Bapak Ibu, Tuhan akan menyelesaikan semua rencananya atas orang-orang percayanya. Pada akhir zaman Bapak Ibu, Tuhan akan menamatkan semua program kerjanya, rencana kerjanya atas gerejanya, atas orang-orangnya, atas orang-orang yang benar-benar berbakti kepadanya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, di akhir zaman Tuhan akan mengadakan penampian untuk menyaring yang mana yang betul-betul menjadi mempelai wanitanya dan mana yang tidak. Mana yang betul-betul dewasa mencintai dia, tidak dengan berkatnya,
tidak dengan mujizat-mujizatnya, tidak dengan jawaban-jawaban permohonan setiap kita, tetapi berdasarkan benar-benar kita mencintai Dia. Dia menjawab doa kita atau tidak, Dia menyembuhkan penyakit kita atau tidak, Dia mendengar doa kita atau tidak, Dia melakukan sesuai dengan permohonan kita atau tidak. Tapi kita tetap memiliki satu sikap mencintai Dia, tidak dengan hanya sebatas berkat-Nya saja. Tidak hanya dengan sebatas mujizatnya. Sehingga Bapak Ibu, Dia benar-benar tahu yang mana yang mencintai berkat-Nya, yang mana yang mencintai mujizatnya, dan yang mana yang mencintai pribadinya. Bapak Ibu, hari-hari ini hari-hari penyaringan. Hari-hari ini hari-hari penampian. Hari-hari ini saudaraku, hari-hari di mana Tuhan mengizinkan ujian tertentu kita alami untuk Tuhan bisa melihat hati kita yang sebenarnya. Tuhan ingin melihat cinta kita. Tuhan tidak hanya butuh tentang doa kita, kehadiran kita di gereja. Tapi Tuhan butuh cinta kita akan Dia. Kesiapan kita untuk mengiring Dia bukan hanya di jalan yang lebar, tapi juga di jalan yang sempit. Kesiapan kita untuk mengiring Dia bukan hanya pada masa kelimpahan, tetapi dikala salib dipikulkan atas pundak kita. Kita tetap menunjukkan sikap setia kita. Kita tetap menunjukkan sikap kita mencintai Dia. Gereja seperti ini, orang percaya seperti ini, sekalipun di akhir zaman ada penampian yang begitu berat bagi kita untuk kita lalui, Tuhan akan melingkupi kita di dalam terang yang sempurna. Gereja yang sempurna adalah gereja yang tidak menolak kehendak Tuhan. Gereja yang sempurna adalah gereja Tuhan yang tidak menolak salib. Gereja yang sempurna adalah gereja yang tidak menolak penderitaan. Gereja yang sempurna adalah gereja yang siap berjalan di jalan yang sempit. Gereja yang sempurna adalah gereja yang siap merendahkan diri di tengah-tengah dunia yang menyombongkan diri. Gereja yang sempurna adalah gereja yang rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu minder. Tapi rendah hati itu siap menerima segala apapun sekalipun berat bagi daging. Menuruti, dengar-dengaran, taat, itulah gereja yang rendah hati. Gereja yang seperti inilah Bapak Ibu yang dicari Tuhan di akhir zaman. Saya berbicara tentang gereja adalah bicara tentang orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang siap dengar-dengaran akan perintah Tuhan sekalipun berat bagi daging. Inilah yang dicari oleh Tuhan. Inilah yang akan dilingkupi oleh Tuhan di dalam terang yang sempurna. Sekalipun dunia di akhir zaman diliputi oleh kegelapan, terang Tuhan akan tetap bercahaya atas setiap orang yang dengar-dengaran, taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sekalipun berat bagi daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang gereja akan dilindungi dengan sempurna, dilingkupi dengan sempurna dalam terang Tuhan yang sempurna. Ada matahari, ada bulan dan bintang. Ini adalah
fasilitas yang disediakan Tuhan di masa sukar. Ini adalah perlengkapan yang diberikan Tuhan kepada gereja di masa-masa penderitaan. Bahwa di masa sukar, di masa susah, Tuhan tidak akan meninggalkan gerejanya. Tuhan akan menyertai gerejanya sampai kesudahan zaman. Tuhan akan melindungi gerejanya sampai akhir zaman. Tuhan akan melingkupi gerejanya di dalam terang yang sempurna. Matahari, bulan, dan bintang ini adalah gambaran kehadiran Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan melingkupi gereja menghadapi zaman akhir. Gereja, saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan dihakimi pada akhir zaman, dan itu dimulai dari gereja. Tetapi saya mau katakan, gereja yang tetap berjalan di jalan kebenaran, gereja yang tetap berjalan di jalan yang diperintahkan Tuhan, sekalipun menyakitkan, gereja itu akan disertai oleh Tuhan. Gereja itu akan dilingkupi oleh Tuhan dan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Yang penting kita berkomitmen bertahan di dalam seluruh kebenarannya dan tidak pernah memalingkan telinga untuk mendengarkan, sekalipun teguran-tegurannya sangat keras menghajar kehidupan setiap kita. Saudaraku, matahari, bulan, dan bintang bagaikan fasilitas, bagaikan perlengkapan yang diberikan Tuhan melindungi gerejanya, memperlengkapi gerejanya menghadapi masa susah, menghadapi penampian, menghadapi penderitaan aniaya di zaman akhir. Saudaraku, yang bisa menggunakan seluruh fasilitas dan perlengkapan yang disediakan Tuhan tentu hanyalah orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Yaitu, saudaraku, gereja yang penuh dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja yang penuh dan mau, saudaraku, menggunakan perlengkapan yang disediakan Tuhan. Mau menggunakan, saudaraku, karunia-karunia yang disediakan Tuhan. Karunia-karunia itu tidak ditidurkan, tetapi mereka jadikan itu alat yang disediakan Tuhan untuk memimpin mereka melakukan gerakan-gerakan besar di akhir zaman bersama-sama dengan Tuhan. Gereja yang menggunakan fasilitas tidak seperti orang yang menerima 1 talenta lalu menguburkannya, tetapi seperti yang menerima 5 talenta, seperti yang menerima 2 talenta. Begitu mereka terima, mereka segera bergerak untuk melaksanakan, melipat gandakan yang dipercayakan Tuhan itu kepada mereka. Sehingga pada waktu Tuhan datang atau tuannya datang, Tuhan itu akan berkata kepada mereka, "Hai hamba yang baik dan setia, masuklah ke tempat perhentian Tuhanmu." Tetapi orang-orang yang menerima karunia, tapi mereka menguburkannya, malas mengerjakannya, maka ketika tuannya pulang, tuannya akan berkata kepadanya, "Hai hamba yang malas dan jahat. Engkau sekarang sudah tahu bahwa aku ini menurutmu menuai di tempat yang aku tidak tabur. Ambil daripadanya talenta yang sudah dia terima dan berikan kepada yang 5 talenta, yang sudah melipat menjadi 10, tambah lagi jadi 11. Firman Tuhan digenapi, kepada yang sudah ada menerima banyak akan ditambahkan, tapi kepada orang yang tidak punya apapun yang ada padanya akan diambil. Dan itu akan terbukti di akhir zaman ini. Untuk itu saya menghimbau kita Bapak Ibu dengan serius.
Mari kita sungguh-sungguh menjadi 5 gadis bijaksana yang benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Supaya kita di akhir zaman ini dapat mengalami perlengkapan fasilitas dari Tuhan. Sehingga kita bisa melewati zaman ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mereka yang hidup di dalam dosa dan hawa nafsu daging, mereka yang bermalas-malasan dan menunda-nunda waktu, tidak akan bisa menggunakan seluruh perlengkapan yang disediakan Tuhan. Hal-hal kehidupan-kehidupan di dalam kebenaran, kehidupan-kehidupan di dalam kekudusan, itu akan bertentangan dengan orang-orang yang suka akan kejahatan, yang suka akan dosa. Orang-orang yang selama ini telah membesarkan tabiat-tabiat dagingnya. Mereka telah memupuk nafsu dagingnya. Pada akhir zaman nanti mereka tidak dapat kesempatan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, seluruh perlengkapan fasilitas yang disediakan Tuhan. Fasilitas yang saya maksud, perlengkapan yang saya maksud, bukan supaya kita hebat, tapi perlindungan yang sempurna dari mara bahaya yang akan dialami oleh gereja atau seluruh dunia di akhir zaman. Mari kita perhatikan baik-baik. Mari kita renungkan baik-baik. Orang-orang yang kesukaannya adalah anggur lama tidak akan sanggup menerima anggur yang baru. Sebab mereka akan berkata, Bapak Ibu, bahwa anggur yang lama itu ternyata lebih nikmat dari anggur yang baru. Kalau anggur yang baru ini disuruh lagi kita harus memperbaiki diri. Disuruh lagi kita harus menyediakan kantong yang baru. Sementara kantong yang baru ini pun tidak enak bagi daging kita. Tidak bisa kita nikmati dengan baik. Orang-orang yang telah menyukai hal-hal yang jahat, bagaikan orang-orang yang menyukai anggur yang lama, yang tidak siap menerima anggur yang baru karena tidak siap memperbaharui kehidupannya. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan sedang siapkan orang-orangnya. Tuhan sedang siapkan gerejanya yang benar-benar taat, yang benar-benar setia, yang benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan sekalipun amat berat bagi daging. Mungkin daging kita, saudaraku, seperti tercabik-cabik. Mungkin daging kita sama sekali seperti dikoyak-koyak oleh pedang firman. Tetapi orang-orang yang siap mau menerima perbaikan dari Tuhan, merekalah yang akan mengalami tudung yang sempurna, melewati berbagai cobaan di akhir zaman dengan pertolongan Tuhan yang sempurna. Dalam Lukas 5 ayat 39 mengatakan, silakan dibaca Pak. Kita perhatikan Bapak Ibu. Lukas 5 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ya. Inilah dia. Sedikit lagi dinaikkan. Suara. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu. Bukan dinaikkan sekali lagi. Supaya lebih. Ya, dinaikkan sedikit lagi. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, ya. Dan tidak seorang pun, coba Pak, sekali lagi Pak. Ya. Ayat 39, ya. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Tidak seorang pun orang-orang dalam gereja yang telah meminum anggur tua menyukai anggur yang baru.
Atau sama dengan tidak ada seorang pun yang ingin mengalami perubahan karena sudah terlalu nikmat kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama itu Bapak Ibu membuat manusia menjadi enggan untuk melepaskan hidup lama masuk dalam hidup yang baru. Hidup yang baru itu penuh dengan aturan. Hidup yang baru itu seperti mengekang kehidupan setiap kita. Seperti ada larangan inilah, ada larangan itulah, tidak boleh inilah, tidak boleh itulah. Sementara hidup yang lama itu bebas. Karena Alkitab mencatat jalannya lebar dan suka-sukanya. Saudara, inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Olehnya saudaraku, fasilitas perlengkapan yang disediakan oleh Tuhan di akhir zaman justru memuakkan bagi orang-orang yang telah menyukai lama anggur yang lama. Justru ketika anggur yang baru mereka muak, mereka muntah, mereka mual dan memuntahkan. Karena sudah terlalu lama menikmati anggur yang tua itu. Anggur yang lama itu. Saudara, kalau kita baca pada waktu, nanti saudara bacalah di rumah, saudara cari-cari sendiri. Tapi saya ingat persis ceritanya. Pada waktu orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat menangkap perempuan pelacur. Dan mereka menghadapkannya kepada Yesus. Saudara, orang-orang itu tangkap wanitanya, tapi tidak tangkap laki-lakinya. Mengapa? Karena laki-lakinya adalah orang Farisi. Golongan mereka. Justru yang ditangkap adalah wanitanya. Mengapa wanitanya ditangkap? Hanya untuk menyudutkan Yesus. Dan bukan untuk memperbaiki yang salah. Kalau untuk memperbaiki yang salah, maka si Farisi juga harus ditangkap. Kalau untuk menegakkan kebenaran, kalau untuk menegakkan kekudusan hidup, kalau untuk menegakkan aturan keagamaan secara rohani pada waktu itu, maka mereka pasti akan tangkap orang Farisi pelakunya bersama dengan wanitanya. Tapi yang mereka tangkap adalah hanya wanitanya. Artinya apa? Mereka hanya ingin menyudutkan kebenaran. Mereka hanya ingin menyangkal ajaran Yesus. Mereka tidak suka akan kebenaran. Mereka hanya mencari kesalahan Yesus dan ajarannya. Tapi mereka sendiri tidak mau dibetulkan hidupnya. Tidak mau diluruskan hidupnya. Tidak mau diubah hidupnya. Saudara, ketika orang-orang itu mengatakan kepada Yesus, Guru, menurut hukum Taurat, kalau ada yang kedapatan berzina, dia harus dihukum mati dengan cara dilempari dengan batu. Kira-kira bagaimana pendapat? Artinya mereka ingin supaya Yesus melakukan satu kesalahan. Kalau dia menolak, berarti dia melanggar peraturan firman yang sudah berjalan lama di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka sediakan jebakan. Saudara,
Yesus bilang begini, mungkin singkatnya saja. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah ia lebih dulu melemparkan batu kepada wanita ini. Tiba-tiba saudaraku, batu di tangan mereka bunyi bum 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 jatuh. Dan ayat-ayat itu menuliskan begini. Mereka meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Pertama-tama adalah yang tua-tua. Saya sedang berbicara kepada kita. Yang tua-tua. Memang itulah yang tua-tua. Kalau sudah terlalu mendarah daging, sebuah anggur, nikmatnya anggur yang tua, anggur yang lama, nikmatnya kehidupan lama, nikmatnya kehidupan daging, nikmatnya roh pemberontakan, rohnya tidak ada ketundukan di hadapan Tuhan, tidak ada ketundukan di dalam penggembalaan, sulit untuk menerima anggur yang baru. Anggur yang baru adalah ajaran dari firman yang siap mengubah hidup, memperbaharui hidup, mengubah semua pola yang lama, memperbaiki kantong hidup kita ini yang menerima anggur ajaran yang baru itu. Tapi ketika tidak ada perubahan di dalam diri kita, kantong ini adalah hidup kita. Kantong yang baru ini yang harus dibaharui kantong yang lama ini untuk dapat menampung anggur yang baru. Saudara, mengapa kantong yang lama itu bisa menjadi robek? Karena ternyata anggur yang baru itu dia berfermentasi fermentasi. Dia itu menendang. Jadi Bapak Ibu, ketika itu terjadi, maka plastik atau kantong yang lama tadi robek. Bagaimana supaya anggur yang baru itu bisa tertampung dengan baik, maka kantongnya itu juga harus diperbaharui. Harus yang baru. Itu makanya kalau kehidupan lama menerima anggur yang baru, itu rusak. Begitu dia masuk, ini kantong yang lama jadi rusak. Berontak, bersungut-sungut, marah-marah sendiri, lalu akhirnya meninggalkan kebenaran. Sama seperti orang-orang yang menyudutkan Yesus tadi. Mereka mempersoalkan bukan untuk memperbaiki diri mereka, tapi mencari kesalahan dari ajaran Yesus itu. Semoga kita nangkap Bapak Ibu. Saya berharap kita mengerti. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika anggur yang baru datang, justru mereka muak. Karena kantong lama itu saudaraku belum berubah ke kantong yang baru. Mereka muak, mereka marah-marah, mereka berontak dan lain sebagainya. Ini bagaikan orang Israel yang muak terhadap roti mana. Coba kita lihat Bilangan 21 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Ayat 4 dan ayat yang sampai ayat yang ke-6. Silakan Pak kita perhatikan. Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Ya. 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Ya. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Ya. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
Nah, kita perhatikan. Inilah kantong yang lama yang tidak siap berubah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka sebenarnya Bapak Ibu, tadinya dibawa Tuhan masuk dalam rencana yang indah. Keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Dan di sana Tuhan menyediakan kepada mereka berkat susu dan madu. Dan mereka sudah betul-betul keluar dari rumah perbudakan. Perhatikan apa yang terjadi Bapak Ibu. Di tengah jalan ternyata mereka tidak menerima. Tidak bisa menerima keberadaan mereka di dalam pimpinan Tuhan melalui Musa. Apa itu? Mereka bosan tanpa daging. Mereka bosan makan tanpa bawang putih, bawang merah, semangka. Mereka sudah terlalu enak menikmati kehidupan lama di Mesir. Mereka sudah terlalu nikmat berhadapan dengan kuali yang berisikan daging yang menyebabkan daging mereka menjadi keenakan. Mereka telah memupuk daging mereka, saudaraku, bersama dengan keinginannya selama mereka jadi budak di Mesir. Tapi saudara, pada waktu mereka menerima kebenaran firman yang disampaikan Musa, mereka sebenarnya segera bergembira. Bahkan mereka sangat sukacita karena mereka akan segera keluar dari rumah perbudakan itu. Tapi masalahnya, walaupun kita sudah mendengarkan berita sukacita, berita kebenaran, jalan menuju hidup, jalan menuju kebenaran, jalan menuju surga, sekalipun kita sudah menerimanya, kita bersuka cita menerimanya, kita bahagia menerimanya. Tapi ketika kita digiring berjalan menuju kepada kehidupan itu, di tengah jalan begitu banyak di antara kita justru berbalik memilih lebih baik pulang ke rumah perbudakan. Mengapa? Karena kantong yang lama belum dibaharui. Tidak siap menerima roti yang turun dari sorga sebagai makanan yang sesungguhnya. Saudara, ketika kita tidak menemukan kebutuhan daging, ketika kita tidak menemukan keinginan-keinginan kita secara daging, maka apa yang terjadi? Kita mulai menderita secara daging, kita mulai menderita secara fisik, kita mulai marah, kita mulai berontak, kita mulai ingin untuk pulang kembali ke rumah perbudakan, di mana dulu kita diperbudak oleh iblis, di mana dulu kita diperbudak oleh dosa, di mana dulu kita diperbudak oleh dunia, di mana dulu kita diperbudak oleh hawa nafsu daging. Bapak Ibu, ternyata ketika kita berontak, tidak selamanya karena kesalahan Tuhan, tidak selamanya karena kesalahan firman, tidak selamanya karena kesalahan pengkhotbah yang menyampaikan kepada kita kebenaran itu. Tapi kantong yang lama tidak siap menerima anggur yang baru. Itu yang menjadi penyebabnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ayat 4, Pak, perhatikan baik-baik apa yang sering terjadi dengan kita. Ini dicontohkan dengan apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini. Silakan Pak, ayat 4. Ayat 4. Iya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, Iya. berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Terus Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. perhatikan baik-baik.
Akhirnya bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati. Ini artinya Bapak Ibu tidak bisa mengontrol diri lagi. Tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai hatinya. Begitu ia tidak nyaman secara daging, begitu ia merasa tidak nikmat secara daging, hatinya tidak bisa lagi dikuasai. Amarahnya meluap dan ia mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Pada waktu kantong yang lama tidak siap dibersihkan. Pada waktu kantong yang lama tidak siap diganti menjadi kantong yang baru. Maka yang terjadi adalah ia tidak sanggup menerima anggur yang baru. Ia tidak bisa menerima ajaran-ajaran Tuhan, didikan Tuhan, bentukan Tuhan. Ia tidak siap dibetulkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat dulu saya sering kasih sebuah gambaran kepada kita. Ya, ini kebetulan saya ingat. Saudara, seorang pengkhotbah sedang mempersiapkan diri untuk besok pelayanan. Tiba-tiba anaknya ngetuk pintu. Ya, buka Pak, buka pintunya. Akhirnya saudaraku, ia manjat ke pundak bapaknya, ia naik ke pangkuan bapaknya, dan bapaknya merasa terganggu. Akhirnya bapaknya lihat ada peta dunia, dan ia potong-potong itu. Lalu setelah itu saudara, ia suruh anaknya, nah ini kerjakan ya. Kau gabungkan ini semua ya, supaya nanti terbentuk dia menjadi sebuah peta kembali. Lalu anaknya merasa tertarik, akhirnya dia sambung-sambungkan. Dan ketika itu saudaraku sudah selesai, ia sambung. Ia berkata, Pak, ini sudah selesai. Enggak ada juga bagus-bagusnya katanya. Enggak, itu bagus. Coba balikkan. Lalu dibalikkan saudara. Waktu dibalikkan, ternyata sebenarnya di belakangnya ada gambaran potongan-potongan dari manusia yang utuh. Jadi Bapak Ibu, anaknya tanya, apa artinya Pak? Artinya adalah kehidupan kita ini yang sudah rusak. Supaya bisa kembali kepada manusia seperti yang diciptakan Tuhan pada mulanya. Harus mau dibentuk ulang. Harus mau ditata ulang. Gambar kehidupan kita telah menjadi gambar daripada iblis. Gambar Tuhan itu telah hilang. Oleh karena kita telah melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan di Taman Eden. Gambar kita berubah menjadi gambar daripada iblis. Itu makanya sulit menerima apa yang datang dari Tuhan. Itulah yang didatang dari Tuhan itu gambarannya adalah anggur yang baru. Sedangkan anggur yang lama itu adalah gambar yang lama yang sudah dibentuk oleh iblis dalam hidup kita manusia. Tetapi ketika datang anggur yang baru kita tidak siap. Kita menolak, kita marah karena banyak yang tidak nikmat di dalam kebenaran itu. Ada banyak yang perlu dibetulkan di dalam hidup kita yang merasa kita terganggu olehnya.
Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini salah satu yang sering terjadi dan kita alami. Tidak dapat lagi menahan hati. Berontak, marah-marah. Dan ini buktinya ayat 5. Ketika tidak dapat menahan hati mereka, ayat 5. Silakan. Ayat 5. Ya. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Iya, perhatikan Bapak Ibu. Mereka mulai berkata-kata melawan Allah dan melawan siapa? Jadi kata-kata saudara yang sering bersungut-sungut melawan hamba Tuhan itu melawan Tuhan. Karena yang saudara di mana berontak itu, kalau mendengar firman, itu firman Tuhan. Makanya tidak bisa dihilangkan ini. Melawan Allah dan melawan Musa. Ini tidak dapat dipisahkan. Jadi ingat, ketika saudara bersungut-sungut melawan hamba Tuhan, itu sama dengan melawan Tuhan. Karena firman yang ia sampaikan bukan firman dirinya, itu adalah firman Tuhan. Ini yang sering kita lupakan. Coba perhatikan apakah Tuhan pisahkan di sini antara Tuhan dengan Musa? Tidak. Mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Siapa yang memimpin mereka? Musa. Siapa yang suruh Musa? Ya Tuhan. Itu makanya dikatakan di sini mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Jadi orang yang melawan Allah sama dengan melawan Musa. Orang yang melawan Musa sama dengan melawan Allah. Karena Allah, Tuhanlah yang memerintahkan Musa. Dan Musa yang mentaati melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Makanya tidak dapat dipisahkan ya antara Musa dengan Tuhan. Kalau mereka melawan Musa sama dengan melawan Tuhan. Kalau mereka melawan Tuhan berarti mereka melawan Musa. Nah, ini yang sering terjadi dengan hidup kita ketika kita tidak dapat menahan hati. Mengapa kita ngomong dengan teman kita? Karena kita mencari pembelaan, betul? Supaya bisa kita mempersalahkan firman itu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, coba kita perhatikan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Jelas dong bahwa yang memimpin mereka pada waktu itu adalah Musa. Karena mereka tidak bisa lihat Tuhan secara langsung, betul ya? Itu makanya yang mereka lawan di sini adalah sebenarnya Musa. Mereka tidak, bagaimana cara mereka melawan Tuhan? Mereka tidak melihat Tuhan. Yang mereka lawan adalah Musa. Tapi ketika mereka melawan Musa, sama dengan mereka melawan Tuhan. Karena di belakang Musa itu ada Tuhan. Tuhan yang memerintahkan Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Kalau kita baca lagi saudaraku, ya, bahkan Musa tidak mau kok. Ia bilang, Tuhan, aku gak pintar ngomong. Utus aja yang lain yang lebih pintar ngomong daripada aku ini. Aku ini tidak pintar ngomong, berat lidah. Utus aja yang lain. Tapi dipaksa oleh Tuhan. Sampai diberikan 2 tanda yang paling besar ya. Yaitu yang pertama adalah tongkat. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Buang itu tongkat. Berubah jadi ular. Tangkap ekornya. Berubah lagi menjadi tongkat. Bawa itu tongkat. Tunjukkan kepada mereka. Melalui tongkat itu aku akan melakukan mujizat-mujizat yang besar. Lalu Tuhan suruh Musa masukkan tangan ke kantong. Tarik keluar. Lalu tangannya berubah menjadi sakit kusta putih. Lalu suruh masukkan lagi. Tangannya berubah lagi. Seperti biasa. Udah pulang. Tapi Musa ini saudara bilang selalu gak pintar aku ngomong.
Sampai Tuhan itu udah mau marah saudara. Akhirnya dia bilang, ya udah. Ada di sana Harun abangmu. Nanti dia jadi juru bicaramu. Jadi saudara, Tuhan bicara kepada Harun. Harun bicara kepada, ya menyampaikan kepada Musa. Atau ya menjadi juru bicara lah. Yang berbicara kepada Firaun. Nah saudara, jadi antara Musa dengan Harun bagaikan Tuhan. Ya, jadi Harun ini bagaikan Tuhan ini. Bersama dengan Musa. Karena Tuhan itu bicara sama Harun. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Akhirnya Musa melakukan. Tapi dimarah-marahi oleh bangsa Israel. Bahkan mereka tidak suka dipimpin oleh Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Apakah supaya kami mati di padang gurun ini? Padahal di dalam rencana Tuhan, Dia tidak merencanakan kita mati. Dia tidak merencanakan kita susah. Dia tidak merencanakan kita miskin. Kita yang selalu berpikir miskin. Mengapa kita tidak siap berkorban buat Tuhan? Karena di dalam pikiran kita selalu nanti aku miskin. Nanti aku kekurangan, betul gak? Sementara Tuhan tidak merencanakan itu dalam hidup kita. Yang mikirkan kita susah itu siapa? Kita sendiri. Yang mikirkan kita menderita itu siapa? Kita sendiri. Haleluya. Yang mikirkan kita itu menderita siapa? Kita sendiri. Sebenarnya kalau Tuhan mengizinkan mereka tidak makan daging, tapi makan roti mana dari sorga, itu adalah melatih mereka bahwa makanan dari dunia ini tidak akan membawa kepada kekekalan. Tapi makanan yang dari sorga akan membawa kepada kekekalan. Jadi melatih, membiasakan diri supaya makan roti yang dari sorga itu. Tapi masalahnya daging ini belum dibaharui saudara. Belum mengalami pembaharuan. Kantong yang lama belum siap diubah menjadi kantong yang baru. Makanya sulit menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat apa omongan mereka. Ya, di sini tidak ada roti. Tidak ada air. Tidak ada makanan. Dan makanan hambar ini kami sudah muak. Ada berapa banyak kita muak terhadap firman. Ya. Paleleku jami taon. Tumagon tusan. Tokin dong amulat. Nah, daging musei Papua. Ya kan? Naliling-lilingan merjemita. Sobinoto alapatan, itulah yang muak terhadap roti mana. Itulah yang muak itu. Kenapa? Dagingnya itu melompat-lompat. Dagingnya itu ke sana, pinginnya ke sana. Tidak pernah menginginkan yang dari sorga. Taribain ma alasanna. Molo umur sekian, holan tahan sekian jam. Molo umur sekian, tahan sekian jam. Hai molo palele kubeb. Udah gak betul lagi tuh, gak betul lagi. Ibain ma alasanna kan. Haleluya. Haleluya. Coba datang presiden. Molo ipaloas. Oh, ya haul man yang terus presiden nih. Betul? Iya. Isi manian, pangkahian may bana, lasian rohana. Bereng-bereng colma, parongawan na mami, isondo au jono tu presiden. Dang songoni? Ya kan? Tapi kenyataannya saudara, ternyata tidak seperti itu kita dengan Tuhan. Bosan. Mengapa? Karena hidup kita itu belum dibaharui. Tidak bisa menerima anggur yang baru ya masuk kepada kantong yang lama. Nanti robek, itu yang menyebabkan. Jadi memang saudara, kalau dipaksakan anggur yang baru ke kantong yang lama, rusak kantong yang lama itu. Itulah kehidupan yang lama yang belum
menerima pembaharuan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau dibaharui, mau dibentuk. Kalau tidak siap dibentuk, tidak siap dibaharui, tetap mempertahankan kantong yang lama, bahaya. Percaya tidak percaya, lambat atau cepat pasti akan terjadi. Ayat 6, perhatikan ini baik-baik. Ya, kalau muak ya, terus ayat 6 Pak. Ayat 6. Ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Terus yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ketika kita muak terhadap hal-hal yang baru dari sorga, ajaran yang mau membetulkan hidup kita, meluruskan hidup kita, membentuk hidup kita menjadi lebih baik seperti yang diinginkan Tuhan, maka ketika kita muak yang terjadi adalah Tuhan menyuruh ular, Pak, aku tidak pernah melihat ular kok, udah sekian lama aku gak senang dengan roti mana itu, firman itu. Aku tidak pernah lihat ular. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ular ini lambang iblis. Ketika kita menolak dan muak terhadap kebenaran, maka yang terjadi adalah iblis menguasai setiap kita. Sudah pasti. Begitu keluar dari gereja, iblis sudah menanti. Ini ular ini lambang iblis. Iblis yang akan menguasai pikiran. Iblis yang akan menguasai hati. Iblis yang akan menguasai perilaku, perkataan. Itu makanya yang keluar adalah hal-hal. Hati-hati Bapak Ibu ya. Di akhir zaman ini kalau boleh saya bilang sih bertobat ya. Berhenti ngomongin, gosipin. Menggosipin gereja, menggosipin hamba Tuhan, berhenti. Itu namanya menghujat Tuhan dan menghujat kemahnya, menghujat tempat kediamannya. Itu penghujatan terhadap Tuhan. Itu roh antikris. Kita harus berubah, kita harus bertobat, kita harus siap menggantikan kantong lama ini ke kantong yang baru. Supaya sanggup menerima hal-hal yang baru yang akan menuntun kita kepada seluruh rencana kehendak Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Kita teringat Bapak Ibu, Lot ini adalah orang yang boleh saya katakan tidak tahu diri. Mengapa saya katakan tidak tahu diri? Atau Lot ini kacang lupa kulitnya. Mengapa? Karena Lot ini Bapak Ibu menikmati penyertaan Tuhan lewat Abraham. Menikmati berkat Tuhan lewat Abraham. Lot tidak dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim adalah Abraham. Tapi oleh karena kemurahan Abraham membawa Lot, anak abangnya ini. Tapi ketika Abraham diberkati, Lot ikut saudaraku ke percikan berkat Abraham. Lot juga terberkati secara luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lot ini tidak menyukai fasilitas. Dan seluruh perlengkapan yang dibangun oleh Abraham. Dari mana kita tahu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini saya kasih contoh. Lot tidak menyukai tinggal di kemah. Dia lebih memilih Sodom dan Gomora. Ada tempat-tempat yang lebih indah di sana. Rumah-rumah yang lebih bagus. Sementara Abraham tinggal di kemah. Memilih kenikmatan daging. Lot tidak menyukai membangun mezbah. Karena Abraham suka membangun mezbah. Di Sodom dan Gomora tidak ada mezbah. Di Sodom dan Gomora saudara fasilitasnya beda. Perlengkapan beda.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham membangun mezbah untuk memanggil nama Tuhan, bicara tentang doa. Untuk Tuhan bisa lebih dekat kepada Abraham dan bersama-sama dengan orang-orang yang ada bersama dengan dia. Saudara, ternyata Lot menolak semua perlengkapan fasilitas yang disediakan oleh Abraham untuk membawa Lot juga makin mengenal, makin dekat dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan di padang gurun. Tapi masalahnya Lot menyukai berkatnya tapi tidak menyukai kemah. Lot menyukai berkatnya tapi tidak menyukai mezbah. Dia lebih menyukai tinggal di Sodom dan Gomora. Ada berapa banyak orang-orang percaya ada di golongan Lot. Mereka hanya pingin berkatnya tapi tidak pingin kemahnya. Kemah itu bicara tentang kemah suci. Rumah Tuhan, ibadah, kedekatan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Sama seperti Yakob yang betah tinggal di kemah. Sementara Esau dia sering meninggalkan kemah dan pergi berburu daging. Walaupun janji itu, anugerah itu, kasih karunia itu ada di atas Esau. Tapi karena dia tidak menyukai tinggal di kemah, karena dia lebih memilih untuk keluar kemah, maka berkat itu turun ke atas orang yang suka tinggal di kemah. Saudara, kita lihat apa yang dialami Lot. Dia tidak suka tinggal di kemah. Dia tidak suka mezbah yang dibangun Abraham. Dia lebih suka, saudaraku, untuk tinggal di Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, mengapa Lot lebih menyukai fasilitas, lebih menyukai perlengkapan yang ada di Sodom dan Gomora? Karena ia bisa menikmati bersenang-senang di dalam dosa hawa nafsu daging. Sementara di mezbah tidak ada kesenangan daging. Sementara di kemah persekutuan dengan Bapa tidak ada bersenang-senang di dalam daging. Nah, Lot tidak mendapatkan itu kalau dia bertahan di kemah. Lot tidak bisa mendapatkan itu kalau ia bertahan bersama dengan Abraham. Sebab Abraham terus membangun mezbah dan ia tidak betah tinggal di sana. Ia lebih menggunakan fasilitas perlengkapan yang ada di Sodom dan Gomora untuk bersenang-senang di dalam dosa. Tidak heran Lot dan seluruh keluarganya rusak hidupnya, rusak moralnya karena Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, seharusnya Lot ikut dihukum pada saat Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Tapi saudara tahu mengapa Lot selamat? Dengarkan baik-baik. Lot tidak dihukum bersama dengan Sodom dan Gomora. Dengar, karena doa syafaat Abraham. Seharusnya Lot bersama dengan keluarganya binasa di Sodom dan Gomora. Doa mengingatkan saya, mengingatkan saudara, bahwa kalau masih Tuhan beri kesempatan seperti Lot, itu karena ada doa orang-orang yang mengasihi saudara. Ada doa hamba Tuhan, ada doa pelayan-pelayan Tuhan, dan ada doa orang-orang yang masih mengasihi kita. Bukan karena hebatnya Lot, tidak. Bangsa ini walaupun jahat
masih ada doa orang-orang benar yang tetap dinaikkan di hadapan Tuhan. Sebenarnya Lot itu sudah dimusnahkan. Tapi berkat doa Abraham, doa syafaat yang dimohonkan oleh Abraham, Lot boleh selamat. Saudara, saya berharap kuasai hati, jaga diri, jangan berontak terhadap Tuhan. Jangan menyalahkan Musa, hamba Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan dan firman-Nya. Anggur yang baru bisa masuk kalau kita siapkan kantong yang baru. Kalau kita menerima, memaksakan saya mau terima hal-hal yang baru dari Tuhan. Tapi kita tetap mempertahankan bawa kantong yang lama. Kantong yang lama itu yang akan rusak. Itu makanya tidak heran kantong yang lama itu bukti rusaknya. Berontak dia ketika menerima kebenaran itu. Marah-marah dan bersungut-sungut minta pembelaan ketika mendengarkan kebenaran itu. Gimana caranya sanggup menerima yang baru itu dari Tuhan? Ia harus menyiapkan kantong yang baru. Kalau kita boleh selamat sampai hari ini, saya kasih contoh. Itu karena ada Abraham yang berdoa untuk Lot. Ada doa orang-orang yang mengasihi kita. Ada hamba Tuhan. Ada pelayan-pelayan Tuhan. Ada sahabat-sahabat yang mengasihi kita. Yang menaikkan syafaat. Sehingga kita boleh terselamatkan. Tuhan Yesus memberkati, kita lanjutkan ke minggu depan. Amin. Mari kita